Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Mejar Kamal, NIM 123011001 dari kelas IGT 3A. Saya dari kelompok 2 Al-Quran dan Sosbud atau Living Quran. Akan menjelaskan tentang macam-macam teori resepsi Al-Quran. Kehadiran teori resepsi bagaimana dikatakan oleh Nurholis bahwa resepsi teks yang dalam hal ini adalah Al-Quran merupakan proses reproduksi makna yang sangat dinamis antara pendengar dan membaca dengan teks. Kajian resepsi ini juga tergolong kajian fungsi, yang mana dalam bidang kajian tafsir, kajian fungsi ini dibagi ke dalam kajian fungsi informatif dan performatif. Fungsi informatif berarti Al-Quran hanya sebatas dibaca, dipahami sebagai dasar sebuah amalan, baik itu di bidang ubudiyah maupun yang lainnya. Sedangkan pada fungsi performatif lebih cenderung terhadap aksi, bagaimana Al-Quran diberlakukan oleh pembacanya, dan pemberlakuan itu pun sangat beragam hingga muncul berbagai fenomena seperti ruqyah, khataman, ijazah, dan lain sebagainya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Resepsi Al-Quran ada 3 aspek yang dikaji, yakni tulisan, bacaan, dan sistem. Namun kajian fungsi ini lebih terfokus kepada sistem bahasa yang penelitiannya maupun font, morfem, sintaks, dan pragmatik. Dalam sinilah Ahmad Rafiq membagi kajian resepsi Al-Quran ke dalam resepsi eksegesis, resepsi estetis, dan resepsi fungsional. Yang pertama, resepsi eksegesis atau hermeneutika, yakni Al-Quran diposisikan sebagai teks yang berbahasa Arab dan bermakna secara bahasa. Eksegesis mewujudkan dalam bentuk praktik penafsiran Al-Quran dan karya-karya tafsirnya. 2. Resepsi estetis. Dalam resepsi ini Al-Quran diposisikan sebagai teks yang bernilai estetis atau keindahan dan diterima dengan cara yang estetis pula. Al-Quran diresepsi secara estetis ini berusaha untuk menunjukkan keindahan intern yang dituangkan dalam bentuk puitik melodik yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan artian Al-Quran diresapi secara estetik, artinya Al-Quran dapat ditulis, dibaca, atau disuarakan dan ditampilkan dalam bentuk yang estetis pula. 3. Resepsi fungsional. Dalam resepsi ini Al-Quran diposisikan sebagai kitab yang ditujukan kepada manusia untuk dipergunakan dengan tujuan tertentu. Penggunaannya pun dapat berupa tujuan normatif maupun praktik yang mendorong lahirnya sebuah sikap atau perilaku. Dari sini dapat diambil gambaran bahwa kajian resepsi adalah mengkaji bagian seorang mufasir. Respon Al-Quran merujuk pada pengembangan teori estetika resepsi oleh Nuruddin. Estetika resepsi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu posisi pembaca, kehadiran, dan penerima. Menurut Saramiles, posisi pembaca mencakup 2 hal. Yang pertama adalah interpelasi, yaitu pembentukan subjek dalam masyarakat. Aparatus ideologi merupakan hal yang penting dalam memproduksi kondisi produksi dengan cara menempatkan tokoh dalam subjek yang didasarkan pada posisinya dalam masyarakat. Yang kedua, kesadaran penerimaan individu terhadap sebuah posisinya dalam masyarakat. Itu presentasi dari saya tentang macam-macam teori resepsi dari Al-Quran. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.